Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Winter Alfaramania. Di sini saya akan membahas mengenai bab 17 yang berjudul Remote Access Server. Di dalam bab 17 ini terdapat 13 materi ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Di sini kita akan melakukan SSH pada Ubuntu Desktop ke Debian Server atau Ubuntu Server. Oke, kita buka saja VM-nya. Oke, di sini kita sudah berada di terminal ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan mengeping IP dari Debian Server, yaitu ping 10.10.10.10.2. Nah, jadi dia masih bisa ya teman-teman. Di sini kita coba juga ping IP dari Ubuntu Server. Jadi di sini juga dia masih bisa ya teman-teman. Jadi cara meremote atau SSH itu kita bisa ketikkan komen, yaitu SSH, lalu usernya, lalu add IP. Ya, lalu di sini kita bisa enter. Jadi ketika di sini ada tulisan connection requested, artinya kita perlu menginstal SSH ya teman-teman. Oke, jadi di sini pada Debian Server kita akan menginstal SSH-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kita masukkan saja perintahnya. Oke, lalu di sini kita enter saja. Nah, lalu di sini kita klik ya, enter. Ini teman-teman bisa arahkan kursor untuk memasukkan DVD-nya ya teman-teman. Kita klik kanan, lalu kita klik Debian yang teman-teman gunakan. Lalu kita enter saja. Oke, di sini kita tunggu. Nah, sudah. Lalu kita coba pada Ubuntu Desktop-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita coba masukkan perintahnya lagi. Lalu kita enter. Di sini kita ketikkan saja yes ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan passwordnya. Jadi di sini kita sudah login menggunakan server 1 Debian ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan mencoba melakukan remote SSH ke Ubuntu Server. Caranya di sini teman-teman bisa exit atau teman-teman juga bisa klik tanda plus ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita coba masukkan komen seperti tadi ya teman-teman, SSH, lalu user. Jadi seperti ini. Lalu di sini kita enter saja. Lalu di sini masukkan passwordnya. Di sini dia sudah login menggunakan server The Ubuntu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Nah, di sini kita akan merubah default port pada SSH. Jadi sebelumnya saat kita coba meremote dari host OS, misal kita menggunakan putih, oke, kita buka saja putihnya. Jadi secara default port SSH-nya itu adalah port 22 ya teman-teman. Jika kita menggunakan port 22 itu, maka kita bisa terkena akibatnya seperti blood force. Itu dimana blood force itu ialah percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Oleh sebab itu, di sini kita bisa menambahkan atau mengubah portnya. Yang sebelumnya itu 22, di sini nanti kita akan menambahkan angkanya ya teman-teman. Kita masuk saja ke Ubuntu kliennya. Caranya di sini kita ketik saja SSH. Oke, lalu di sini kita enter saja. Lalu di sini kita masukkan password. Nah, oke, di sini kita sudah login menggunakan server 1 Debian ya teman-teman. Ya, di sini kita akan masuk ke root. Lalu di sini kita akan masukkan komen, yaitu nano. Lalu di sini kita enter saja. Nah, lalu di sini secara default itu portnya itu masih menggunakan port 22 ya teman-teman. Ya, lalu di sini kita akan hapus pagarnya. Lalu di sini kita akan menambahkan angkanya. Kita akan ubah portnya menjadi 2211 ya teman-teman. Lalu di sini kita simpan, kita Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita akan merestart dengan komen systemctl restart SSH. Lalu di sini kita enter. Oke, lalu di sini kita exit saja. Oke, lalu di sini kita berada di user alpha ya teman-teman, yaitu ini kepunyaan Ubuntu Desktop-nya. Lalu di sini kita akan meremote ke server Debian-nya lagi ya teman-teman. Di sini kita masukkan saja perintah SSH, username-nya, lalu add, lalu masukkan IP-nya.
Oke, seperti ini. Lalu di sini kita enter saja. Jadi di sini terdapat error atau tidak bisa meremote SSH untuk port 22. Maka kita harus menambahkan port yang sudah kita ubah atau tambahkan sebelumnya. Caranya kita ketik saja SSH, lalu username-nya, lalu add, lalu IP-nya. Ini kita tambahkan komen -p, lalu portnya 2211. Ya, seperti ini. Lalu di sini kita enter. Lalu di sini kita dimintakan password ya teman-teman, kita masukkan saja. Nah, jadi di sini dia sudah berhasil meremote menggunakan server 1 Debian ya teman-teman. Kita melakukan SSH terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah lakukannya. Lalu kita masuk ke root ya teman-teman. Kita masukkan komen nano. Lalu di sini kita enter saja. Di sini default portnya masih 22 ya teman-teman. Lalu di sini kita hapus saja tanda pagarnya seperti ini. Lalu di sini kita ubah portnya ya teman-teman, jadi 2211. Lalu di sini kita Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita akan restart. Kita masukkan komen sys enter. Di sini kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita exit lagi. Di sini kita coba masuk lagi dengan SSH, add IP-nya. Lalu di sini kita coba enter. Nah, di sini connection reboot ya teman-teman. Artinya kita tidak bisa login menggunakan port 22. Lalu di sini kita bisa menambahkan portnya ya teman-teman, yaitu -p 2211. Lalu di sini kita enter. Masukkan password. Nah, jadi di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu allow user pada SSH. Nah, jadi di sini kita akan mencoba mengallow atau hanya mengizinkan beberapa user saja pada SSH. Oke, kita buka saja klien Ubuntu-nya. Di sini kita sudah meremote ke server 1 Debian ya teman-teman. Lalu di sini kita akan masuk ke root. Lalu di sini kita akan menambahkan beberapa user ya teman-teman. Oke, di sini kita ketik saja. Lalu di sini kita enter. Lalu di sini kita masukkan password ya teman-teman. Oke, di sini kita enter saja. Di sini kita Y. Oke, lalu kita cek dengan perintah /etc swd. Ya, lalu di sini kita enter. Nah, jadi di sini kita memiliki 3 user ya teman-teman, yaitu alpha, lalu alpha 2, lalu alpha 3. Lalu di sini kita akan coba mengizinkan SSH hanya untuk user alpha ya teman-teman. Maka user alpha 2 dan alpha 3 itu pasti bisa melakukan SSH atau meremote ke server Debian kita. Oke, sebagai contoh di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan coba melakukan SSH menggunakan user alpha 2 ya teman-teman. Jadi di sini kita ketik saja user alpha 2. Oke, lalu di sini kita enter saja. Lalu di sini kita masukkan password. Jadi di sini kita berhasil meremote server Debian menggunakan user alpha 2 ya teman-teman. Di sini kita akan coba menggunakan user alpha 3. Kita logout dulu. Di sini kita masukkan perintahnya alpha 3 add IP-nya. Sini kita enter saja. Masukkan password. Nah, jadi di sini kita telah berhasil meremote menggunakan user alpha 3 ya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba mengizinkan SSH hanya bisa dilakukan oleh user alpha. Oke, di sini kita masuk ke root dulu. Di sini kita masukkan perintah nano/etc. Lalu di sini kita enter saja. Nah, di sini untuk menambahkan allow access itu bisa menambahkan di mana saja. Oke, di sini kita akan coba melakukan di bawah tulisan port SSH ini ya teman-teman. Oke, di sini kita tuliskan saja allow users. Oke, di sini kita tuliskan saja allow users ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan user alpha-nya. Lalu di sini kita akan simpan dengan X, Y, enter. Start SSH-nya. Lalu di sini kita akan restart ya teman-teman. Sistem CTL restart SSH. Oke, lalu di sini kita enter saja. Lalu di sini kita akan logout ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan coba login menggunakan user alpha 2 ya teman-teman. Oke, di sini kita ketikkan saja. Oke, di sini kita coba enter. Masukkan password.
Oke, di sini terdapat tulisan permission denied ya teman-teman, atau kita tidak bisa login menggunakan user alpha 2. Lalu di sini kita coba SSH 3 add IP-nya ini P2211. Lalu di sini kita enter, lalu di sini kita masukkan password lagi. Nah, jadi di sini sama ya, dia terdapat permission denied atau tidak bisa login. Kita akan coba login menggunakan user alpha ya teman-teman. Kita ketik saja. Nah, di sini kita enter, masukkan password. Jadi di sini user alpha itu bisa meremote server Debian ya teman-teman. Jadi, user alpha 2 dan alpha 3 itu ditolak atau tidak diizinkan untuk meremote ke server Debian. Dan yang diizinkan itu hanya user alpha saja. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu konsep private public key. Nah, sebelumnya kita sudah meremote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian menggunakan user dan password. Di sini kita coba saja di klien Ubuntu-nya. Kita coba SSH, lalu di sini kita enter. Nah, jadi cara ini itu tidak aman ya teman-teman. Untuk SSH itu ada metode autentifikasi yang lebih secure atau lebih aman. Nah, jadi di sini kita akan membuat private dan public key. Oke, di sini terdapat konsep seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti klien Ubuntu itu kita akan membuat yang namanya private key dan public key. Jadi diibaratkan pada private key itu sebagai kunci dan digunakan untuk login ke public key. Nah, public key itu terdapat gembok dan kunci ya teman-teman, yang nantinya akan diberikan ke server Debian. Nanti Debian server itu bisa login atau meremote Debian servernya hanya yang memiliki kunci dari gembok ini, yaitu private key yang kita buat pada klien Ubuntu. Jadi metode ini agar lebih aman dan kita tidak perlu login menggunakan user atau password, tetapi kita login menggunakan private key dan public key-nya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private key dan public key Debian. Teman-teman bisa buka saja klien Ubuntu-nya. Untuk cara membuat private dan public key-nya, di sini kita masukkan komen SSH min keygen. Lalu kita enter saja. Nah, di sini nanti filenya akan disimpan pada direktori ini ya teman-teman, yaitu /home/alpha/.ssh/id/rsa. Jadi nantinya filenya akan disimpan pada direktori .ssh ini ya teman-teman. Mana jika file yang diawali dengan titik seperti ini, itu artinya adalah hidden file. Jadi kita tidak dapat melihatnya kecuali kita menggunakan ls-a. Sini kita enter saja. Oke, di sini kita dimintakan untuk memasukkan passphrase-nya. Passphrase itu beda dengan password ya teman-teman. Jadi passphrase itu digunakan untuk password private key milik kita. Jadi sebelum kita masukkan private key-nya, itu nanti fungsi passphrase itu digunakan sebagai password. Di sini kita isi passphrase-nya. Di sini kita masukkan lagi. Kemudian di sini kita coba ls-a ya teman-teman. Jadi di sini terdapat file .ssh ya teman-teman. Di sini kita coba ls.ssh. Oke, di sini kita enter saja. Nah, jadi di sini terdapat ID RSA dan ID RSA.pub ya teman-teman. ID RSA itu adalah private key kita. Sedangkan ID RSA.pub ini itu adalah public key kita. Nantinya ID RSA itu kita akan di-copy ke server Debian-nya. Caranya di sini kita ketik saja seperti ini, lalu di sini kita enter saja. Di sini kita akan masukkan password key-nya. Lalu di sini terdapat number of keys added 1 ya teman-teman, yang mana itu menandakan bahwa kita berhasil mengcopy key-nya. Lalu di sini kita coba login menggunakan user alpha ya teman-teman. Masukkan saja user lalu add IP-nya, enter. Di sini kita dimintakan passphrase-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan saja unlock. Jadi di sini kita sudah berhasil login ke dalam server Debian-nya menggunakan key ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk pada pembahasan yang keenam, yaitu konsep authorized key. Terdapat topologi yang dimana saya menganalogikan bahwa private key sebagai kunci, kemudian public key sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian itu dia memiliki public key yang di-copy dari klien Ubuntu.
Sehingga nanti yang bisa meremote server Debian itu hanya yang memiliki kunci dari gembok ini, yaitu private key. Oke, yang sudah kita buat tadi. Kita buka saja klien Ubuntu-nya. Jadi di sini kita sudah login menggunakan server 1 Debian. Kita akan membuat private dan public key. Jadi sebelumnya kita membuat private dan public key dengan komen ssh kk ya teman-teman. Nah, di sini kita ls, lalu di sini kita ls-a. Nah, di sini terdapat direktori ssh. Oke, di sini kita tambahkan lagi ke terminal. Di sini kita coba komen ls-a. Nah, jadi di sini terdapat direktori .ssh juga ya teman-teman. Lalu kita buka saja direktori .ssh-nya dengan ls ssh. Jadi di sini terdapat id rsa dan id rsa.pub. Jadi id rsa ini adalah private key-nya, lalu id rsa.pub-nya ini adalah public key-nya. Di sini kita akan coba mengcopy id rsa.pub-nya, yang mana ini digunakan untuk mengcopy public key-nya yang nantinya akan dikirimkan ke server Debian-nya. Sebelumnya di sini kita bisa masukkan komen. Nah, jadi komen ini itu untuk mengcopy ID RSA-nya ke server 1 Debian ya teman-teman. Kita enter saja seperti ini. Jadi komen ini itu digunakan untuk mengcopy public key-nya yang nantinya akan dikirimkan ke server Debian. Lalu pada server Debian-nya akan disimpan pada direktori authorized ya teman-teman. Di sini kita buka saja ls.ssh. Di sini terdapat file yaitu authorized key ya teman-teman. Yang mana ini adalah public key yang dicopy dari Ubuntu client ke server Debian-nya. Ini kita coba buka saja dengan chat.ssh. Di sini kita enter saja. Jadi ini adalah public key yang dicopy dari Ubuntu client-nya. Jadi di sini ada ssh strip rsa lalu a4 b3n akhiri dengan the strip vm atau klien Ubuntu-nya. Lalu pada klien Ubuntu-nya di sini kita akan coba buka public key-nya yaitu idrsa.pub. Oke, di sini kita ketikkan saja. Oke, lalu di sini kita enter. Di sini sama ya teman-teman. Jadi di sini diawali dengan ssh strip rsa lalu a4 b3n lalu diakhiri dengan build.vm atau klien Ubuntu-nya. Nah, jadi klien Ubuntu-nya dia memiliki private key yang digunakan untuk membuka gembok dari public key yaitu server 1 Debian. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang ketujuh yaitu konfigurasi public key manual. Oke, di sini langsung saja kalian masuk ke Ubuntu kliennya. Ini saya sudah melakukan remote SSH pada server 2 Ubuntu ya teman-teman. Jika teman-teman belum, teman-teman tinggal masukkan saja perintah SSH lalu usernya, terus add IP-nya, lalu min p, lalu tambahkan portnya. Oke, di sini teman-teman bisa tambahkan saja ya Ubuntu kliennya, teman-teman bisa tambahkan ini saja. Di sini kita akan mencoba mengcopy key-nya ke server Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mencoba mengcopy public key-nya secara manual. Di sini kita masuk saja ke server Ubuntu-nya lagi ya teman-teman. Di sini kita coba ls. Lalu kita coba ls-a saja. Jadi di sini saya sudah memiliki directory .ssh ya teman-teman. Nah, jika kalian belum memiliki directory .ssh, kalian bisa membuatnya secara manual ya teman-teman dengan perintah mkdir ssh. Nah, lalu setelah kita membuat directory .ssh, kita bisa langsung saja mengcopy public key-nya dari Ubuntu client ke authorized key dengan komen sini kita enter saja. Oke, di sini dia masih kosong ya teman-teman. Maka di sini kita bisa mengisinya dengan mengcopy public key-nya pada Ubuntu client. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita copy saja ya teman-teman. Klik kanan lalu paste. Nah, jadi di sini sudah muncul ya teman-teman. Oke, lalu di sini kita Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita coba ls-a. Lalu kita coba cek dengan chat.ssh. Di sini sudah terdapat public key-nya ya teman-teman. Di Ubuntu client di sini kita clear dulu. Lalu di sini kita akan coba SSH ke server 2 Ubuntu ya teman-teman. SSH, username-nya, lalu add IP-nya, enter. Perhatikan di sini dia tidak dimintakan password ya teman-teman. Jadi dia menggunakan private dan public key-nya. Di sini kita telah berhasil meremote SSH menggunakan metode autentifikasi private key dan public key-nya ya teman-teman. Ini kita masuk pada pembahasan yang ke-8 yaitu private dan public key pada Windows Part 1 ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi private key dan public key pada Windows ya teman-teman. Kemudian public key-nya kita akan copy ke router Debian-nya. Sehingga router Debian-nya dia bisa masuk dengan private key yang dimiliki oleh host OS. Sebelumnya
jika kita membuat public key, kita menggunakan perintah ssh.keygen ya teman-teman. Tetapi pada Windows, komen ini tidak akan bisa kalau tidak berfungsi. Kemudian pada hostOS, kita akan install terlebih dahulu Putih Generator ya teman-teman. Kita buka saja browsernya seperti ini, lalu di sini kita cari saja. Nah, kita pilih yang paling atas ya teman-teman, yang free SSH. Lalu di sini kita klik saja download Putih. Lalu di sini kita scroll saja. Lalu di sini kita pilih saja yang Putih gen.exe ya teman-teman. Di sini kita download saja yang 64 bit. Nah, lalu di sini dia akan terinstall ya teman-teman. Lalu di sini kita buka saja. Lalu di sini teman-teman bisa klik saja generate ya teman-teman. Lalu di sini kita gerakkan saja kursornya ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan key passphrase-nya ya teman-teman, agar mengamankan private key kita. Jadi tidak sembarangan orang bisa menggunakan private key kita. Di sini kita klik saja save public key ya teman-teman. Di sini saya masukkan foldernya ya teman-teman. Lalu di sini saya kasih nama public key. Di sini kita save saja. Lalu di sini kita klik lagi save private key juga. Kasih nama. Di sini kita save juga. Oke, di sini kita cek saja foldernya. Nah, lalu di sini kita nanti akan mengcopy public key-nya ke dalam router Debian-nya ya teman-teman. Di sini kita akan meremote router Debian-nya menggunakan Putih ya teman-teman. Oke, kita buka saja. Lalu di sini kita masukkan IP router Debian-nya ya teman-teman. Oke, lalu di sini portnya tetap 22 ya teman-teman. Lalu di sini kita open saja. Di sini kita accept saja. Ini kita login. Lalu di sini kita ls-a. Di sini saya sudah mempunyai directory.ssh ya teman-teman. Dan jika teman-teman belum mempunyai directory.ssh, teman-teman bisa buat dulu ya teman-teman dengan perintah mkdir. Nah, jadi perintahnya seperti ini. Lalu teman-teman kalau sudah bisa ls-a. Di sini kita masukkan perintah seperti ini. Lalu di sini kita enter saja. Nah, jadi di sini masih kosong ya teman-teman. Oke, lalu di sini kita buka saja filenya, public key-nya ya teman-teman. Klik kanan, saja yang open with. Di sini kita pilih saja yang notepad seperti ini ya teman-teman. Ini kita hapus saja pada 2 baris awal dan 1 baris akhir yang ini ya teman-teman. Di sini kita sambungkan saja ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita backpaste. Ini kita backpaste lagi. Nah, jadi di sini dia sudah tersambung ya teman-teman. Ini baru kita akan kopikan ya teman-teman. Lalu pada putihnya di sini kita klik kanan. Jadi dia sudah terpaste ya teman-teman. Lalu di sini kita simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini kita tutup saja putihnya. Lalu kita buka lagi ya putihnya pada SSH. Lalu kita klik yang out. Lalu pada credential ya teman-teman. Di sini kita masukkan private key-nya ya teman-teman. Kita browse seperti ini. Lalu di sini kita open. Lalu di sini kita balik lagi ke session ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan IP router Debian-nya. Lalu di sini pada save session kita isi router Debian-nya. Lalu di sini kita masukkan nama yaitu. Jadi di sini itu agar jika kita akan login kita hanya perlu mengetikkan router Debian. Lalu di sini kita save saja. Jadi di sini jika kita akan login kita hanya perlu mengetikkan router Debian ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita open saja. Lalu kita login lagi. Nah, jadi di sini dia masih dimintakan password. Jadi artinya itu kita belum memakai private atau public key. Oke, kita masuk pada pembahasan yang ke-9 yaitu private dan public key pada Windows Part 2. Di sini kita akan melanjutkan yang sebelumnya gagal ya teman-teman. Oke, kita buka saja putihnya lagi. Di sini kita masukkan IP-nya lagi. Di sini kita open saja. Lalu di sini kita login lagi. Kita akan masukkan komen nano. Oke, di sini kita bisa kopikan saja. Lalu pada router Debian-nya kita klik kanan. Dan di sini dia sudah tercopy ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu dia memanjang. Lalu di sini awalnya kita masukkan SSH strip RSA, lalu simpan saja. Lalu kita close dulu, kita oke. Lalu buka lagi putihnya, kita masukkan IP-nya. Lalu pada SSH, lalu kita ke out, lalu ke credential, lalu kita buka saja file private key-nya. Lalu kita ke session, kita open. Nah, di sini kita login ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil meremote router Debian menggunakan passphrase-nya. Jadi di sini kita berhasil menggunakan private dan public key-nya. Oke, kita lanjut pada materi yang ke-10 yaitu remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Oke, jadi pada topologinya, jadi di sini kita akan meremote dari host OS ke server Debian dan Ubuntu. Kita coba buka command prompt-nya, lalu kita ping IP Debian server dan Ubuntu servernya. Nah, maka keduanya tidak bisa ya teman-teman. Caranya kita akan menggunakan router Debian.
Jadi nanti host OS kita akan login ke putih router Debian, dan dari router Debian baru kita akan meremote server Debian dan Ubuntu-nya. Karena di sini server Debian dan Ubuntu itu memiliki public key yang berbeda dari host OS. Jadi public key dari server Debian dan Ubuntu sama seperti private key-nya klien Ubuntu, sedangkan host OS dia hanya sama dengan router Debian. Oke, kita buka saja putihnya, lalu di sini kita login. Lalu di sini kita remote ke Debian servernya ya teman-teman. Lalu yes. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil meremote Debian server. Nah, kemudian kita akan meremote server Ubuntu-nya. Caranya, misal kita tambah lagi putihnya, lalu klik saja router Debian. Dan di sini kita login saja ya teman-teman. Lalu di sini kita akan meremote ke Ubuntu servernya. Lalu di sini kita dimintakan password, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah meremote server Ubuntu-nya. Kita lanjut pada materi yang ke-11 yaitu disable password authentication. Oke, kita buka saja Ubuntu kliennya. Di sini saya sudah meremote ke Ubuntu servernya, lalu kita masuk ke root, lalu masukkan password, lalu kita cd saja. Oke. Di sini kita akan masuk atau mengedit config SSH-nya. Caranya kita ketik saja nano/etc/ssh. Ini kita enter. Di sini kita bisa Ctrl W atau where is ya teman-teman. Lalu kita search yaitu password authentication. Kita enter. Nah, jadi di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan hapus pagarnya. Lalu yang yes kita ganti menjadi no. Lalu kita simpan saja dengan Ctrl X, Y enter. Lalu pada router Debian teman-teman bisa login saja, lalu kita remote ke Ubuntu servernya ya teman-teman. Oke, di sini kita enter saja lalu yes. Jadi di sini permission denied ya teman-teman. Jadi secara aturan server-server kita itu lebih aman karena pada router Debian sekarang tidak bisa login kecuali menggunakan private dan public key. Kita masuk pada pembahasan yang ke-12 yaitu generate private public key pada router Debian. Topologi sekarang router Debian itu tidak bisa login atau meremote ke server Ubuntu menggunakan user dan password. Jadi harus menggunakan private dan public key. Nah, di sini kita akan membuat private dan public key lain lagi. Kemudian public key-nya kita akan kopikan ke server Ubuntu. Maka pada server Ubuntu nanti dia memiliki dua public key, di mana public key pertama itu digunakan untuk yang private key pada Ubuntu client. Kemudian yang silver ini itu digunakan agar bisa meremote ke server Ubuntu-nya. Oke, kita buka saja putihnya. Lalu caranya kita harus membuat private dan public key-nya baru. Jadi komennya itu SSH strip keygen ya teman-teman. Lalu di sini kita enter 2 kali. Lalu masukkan passphrase, masukkan lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita coba ls.ssh. Ini terdapat yang namanya id rsa.pub ya teman-teman. Sini kita akan cat.ssh/id rsa.pub ya teman-teman. Ini sudah ada public key-nya. Kita akan copy saja, kita blok semua, lalu dia otomatis tercopy. Lalu kita ketik saja nano.ssh/authorized key. Oke, kita bisa klik kanan. Oke, sudah tercopy teman-teman, kita simpan saja. Ini kita akan meremote ke Ubuntu servernya. Oke, masukkan password saja. Sini kita sudah berhasil meremote atau login dengan server 2 Ubuntu ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang ke-13 yaitu SSH agent dan SSH add. Buka saja putihnya. Oke, di sini kita akan coba meremote Ubuntu servernya. Kita exit dulu, lalu kita akan meremote ke server Ubuntu-nya. Masukkan passphrase-nya, kita enter. Di sini kita sudah berhasil meremote Ubuntu servernya. Kita exit dulu. Ini kita akan membuat SSH agent dan SSH add agar nanti jika kita ingin meremote atau login ke server Ubuntu itu tidak perlu memasukkan passphrase. Nanti passphrase-nya akan ke save. Caranya di sini kita ketikkan saja ssh-min-agent/bin/base ya teman-teman, lalu kita enter. Di sini kita masukkan perintah lagi ssh-min-add. Kita masukkan passphrase-nya. Kita cek saja dengan meremote ke Ubuntu servernya. Jadi di sini dia sudah langsung bisa login ya teman-teman.